Valentino Rossi bilang MotoGP 2026 bukan musim biasa, ini musim penentuan. Di saat banyak orang menganggap 2026 cuma jembatan ke regulasi baru, Rossi justru melihat peluang besar. Pembalap yang jeblok di MotoGP 2025 seperti Bagnaia dan Jorge Martin disebut-sebut bakal bangkit. Mesinnya dibekukan, motornya nyaris sama, artinya bukan teknologi yang menentukan. Ini soal mental, konsistensi, dan siapa yang paling siap memanfaatkan musim transisi. Apakah prediksi Rossi bakal terbukti, atau justru ada kejutan besar di MotoGP 2026? Tonton sampai habis. Legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, kembali melontarkan pandangan menarik yang langsung menyedot perhatian publik balap dunia. Menjelang bergulirnya MotoGP 2026, The Doctor menyebut musim tersebut sebagai musim transisi, sebuah periode krusial sebelum perubahan regulasi besar-besaran yang akan diterapkan mulai MotoGP 2027. Dalam pandangannya, kondisi ini justru membuka peluang bagi sejumlah pembalap papan atas yang tampil mengecewakan di MotoGP 2025 untuk kembali bersinar, termasuk Jorge Martin dan Francisco Bagnaia. MotoGP 2026 memang menempati posisi unik dalam kalender sejarah balap motor. Musim ini menjadi tahun terakhir sebelum era baru MotoGP dimulai, di mana regulasi teknis akan mengalami perombakan signifikan, mulai dari spesifikasi mesin, aerodinamika, hingga filosofi pengembangan motor. Hampir seluruh pabrikan telah mengarahkan fokus jangka panjang mereka ke musim 2027. Akibatnya, musim 2026 lebih banyak dipandang sebagai ajang pematangan, stabilisasi, dan evaluasi menyeluruh. Salah satu faktor utama yang memperkuat status MotoGP 2026 sebagai musim transisi adalah pembekuan mesin yang diberlakukan oleh Dorna Sports dan FIM. Aturan ini membuat para pabrikan tidak leluasa menghadirkan inovasi besar pada sektor mesin. Motor yang digunakan pada musim 2026 sebagian besar masih merupakan pengembangan minor dari motor musim sebelumnya. Situasi inilah yang menurut Rossi akan menciptakan dinamika berbeda di lintasan. Dari sisi teknis, hanya sedikit perubahan yang akan terlihat, ujar Valentino Rossi, dikutip dari Crash pada Sabtu 17 Januari 2026. Ini adalah musim transisi. Semua pabrikan sudah menaruh perhatian besar ke 2027 dan sudah mulai mengembangkan motor untuk tahun depan. Rossi menilai ketika aspek teknis relatif stabil dan perbedaan performa motor semakin tipis, faktor pembalap akan menjadi penentu utama. Mentalitas, adaptasi, serta kemampuan membaca balapan akan jauh lebih berpengaruh dibandingkan sekadar keunggulan teknis. Dalam konteks inilah, Rossi percaya pembalap yang sempat terpuruk justru berpeluang bangkit. Motornya akan mirip-mirip, tapi setiap musim selalu punya ceritanya sendiri, lanjut Rossi. Tahun lalu, ada beberapa pembalap yang tidak tampil bagus padahal mereka punya potensi besar. Pecco, Bagnaia, dan juga Jorge Martin. Nama Jorge Martin memang menjadi sorotan utama dalam diskusi ini. Setelah tampil luar biasa dan keluar sebagai juara dunia MotoGP 2024, Martin justru mengalami musim yang sangat berat pada MotoGP 2025. Julukan Martinator seolah menghilang di tengah rangkaian cedera yang mengganggu performanya sepanjang musim. MotoGP 2025 bisa dikatakan sebagai musim penuh cobaan bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Martin harus berjuang melawan cedera serius akibat kecelakaan yang memaksanya 2 kali absen panjang dari lintasan. Ketika kembali, kondisinya belum sepenuhnya pulih, membuatnya kesulitan tampil konsisten. Ritme balapan yang sempat menjadi kekuatannya perlahan memudar, dan kepercayaan diri pun ikut terkikis. Bagi pembalap yang mengandalkan agresivitas dan presisi seperti Martin, kehilangan kontinuitas balapan menjadi pukulan telak. Ia tak hanya tertinggal secara poin, tetapi juga secara mental. Namun Rossi melihat situasi ini sebagai fase yang wajar dalam karir seorang pembalap elit. Pembalap hebat selalu punya siklus. Pandangan tak tertulis Rossi seakan menegaskan. Kadang berada di puncak, kadang harus jatuh dulu sebelum bangkit lebih kuat. Hal serupa juga dialami oleh Francisco Bagnaia. Juara dunia 2 kali tersebut menjalani MotoGP 2025 dengan beban besar di pundaknya. Meski secara statistik tidak sepenuhnya buruk, memenangi 2 balapan dan 8 kali naik podium, musim tersebut tetap dianggap mengecewakan bagi standar Bagnaia dan Ducati. Masalah utama Bagnaia bukanlah kecepatan murni, melainkan faktor mental. Ia kerap kesulitan mengimbangi konsistensi dan agresivitas Marc Marquez, yang tampil dominan dan akhirnya keluar sebagai juara dunia MotoGP 2025. Tekanan sebagai mantan juara dunia.
Ditambah ekspektasi tinggi dari tim dan penggemar, membuat Bagnaia terlihat kurang lepas dalam banyak balapan. Beberapa kesalahan kecil yang jarang terjadi di musim-musim sebelumnya justru muncul di momen krusial. Start yang kurang maksimal, keputusan agresif yang terlambat, hingga kesulitan membaca duel jarak dekat menjadi catatan penting dalam evaluasi performanya. Sorotan media pun lebih sering tertuju pada kegagalannya menandingi Marquez ketimbang pencapaiannya di podium. Valentino Rossi, yang juga memiliki ikatan emosional dengan Bagnaia sebagai alumni VR46 Academy, nilai kondisi ini bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, musim transisi seperti MotoGP 2026 bisa menjadi titik balik yang ideal. Kami berharap mereka bisa kembali ke level terbaiknya, kata Rossi. Juga Franco Morbidelli dan Di Gia, Fabio Di Giannantonio, semoga bisa membuat kemajuan dan tampil lebih kuat. Mari kita tunggu. Pernyataan Rossi tersebut menunjukkan bahwa ekspektasi kebangkitan tidak hanya tertuju pada Martin dan Bagnaia, tetapi juga pada pembalap lain yang sempat kesulitan menemukan performa terbaiknya. Franco Morbidelli misalnya, masih berusaha menemukan konsistensi setelah beberapa musim penuh tantangan. Sementara Fabio Di Giannantonio perlahan menunjukkan progres, namun belum sepenuhnya stabil di barisan depan. MotoGP 2026 dengan demikian diprediksi akan menjadi musim yang sangat menarik dari sisi psikologis. Dengan keterbatasan inovasi teknis, perbedaan hasil balapan kemungkinan besar akan ditentukan oleh siapa yang paling cepat beradaptasi, paling tenang menghadapi tekanan, dan paling cerdas mengelola balapan. Situasi ini juga membuka peluang terciptanya persaingan yang lebih merata. Tanpa lonjakan teknologi signifikan, jarak antara pembalap papan atas dan penantang bisa semakin tipis. Setiap kesalahan kecil akan berakibat fatal, sementara konsistensi akan menjadi kunci utama meraih poin. MotoGP 2026 sendiri akan diawali dengan rangkaian tes pramusim yang sangat penting. Tes ini bukan hanya ajang uji teknis, tetapi juga momentum awal bagi para pembalap untuk memulihkan kepercayaan diri. Bagi Martin dan Bagnaia, tes pramusim akan menjadi barometer utama. Apakah mereka benar-benar siap bangkit atau masih dibayangi trauma musim sebelumnya? Seri pembuka MotoGP 2026 dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Chang Buriram, Thailand pada 28 Februari hingga 2 Maret. Sirkuit ini dikenal menuntut keseimbangan antara kecepatan dan stabilitas, serta sering menghadirkan balapan ketat. Sebuah panggung ideal untuk menguji narasi kebangkitan yang diprediksi Rossi. Apakah MotoGP 2026 akan menjadi musim kebangkitan bagi Jorge Martin dan Francesco Bagnaia? Ataukah justru pembalap lain yang memanfaatkan situasi transisi untuk mencuri panggung? Satu hal yang pasti, dengan pandangan Valentino Rossi sebagai referensi, musim ini tidak sekedar menjadi jembatan menuju 2027, melainkan bab penting dalam perjalanan karir banyak bintang MotoGP.